Bagaimana halnya bila suami dan istri yang memiliki hubungan kewarisan meninggal dunia secara bersamaan? Dan bagaimana pula misalnya terjadi antara ayah dengan anak yang juga memiliki hubungan kewarisan meninggal dunia secara bersamaan? Di video ini saya akan bahas untuk teman-teman para estate planner dan para agen asuransi supaya bisa dengan benar membantu nasabahnya bila terjadi kejadian seperti itu. Simak. Suatu kali datang ke agensi kami beberapa orang yang mengaku masih bersaudara, kemudian mereka datang dengan maksud untuk mencairkan klaim asuransi dari salah satu saudara mereka yang meninggal dunia. Ternyata di dalam polis asuransi tersebut yang tercantum sebagai penerima manfaat adalah istri dari si orang yang meninggal tersebut. Lalu kami bertanya, kenapa bukan istrinya yang datang? Ternyata mereka, si orang yang meninggal ini meninggal secara bersamaan karena kecelakaan bersama istrinya. Dan keluarga bermaksud untuk mencairkan manfaat uang pertanggungan asuransi jiwanya. Apa yang terjadi? Dan ini adalah satu kejadian di antara banyak kejadian serupa, di mana kadang-kadang kita berpikir, ya sudah dicairin saja, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Dan di agensi kami berusaha, agen-agen kami untuk bisa membantu nasabahnya, tidak hanya pada saat mereka melakukan penjualan, tetapi pada saat klaim. Dan ketika ketemu peristiwa seperti ini, kami harus tahu jawabannya. Oke, saya akan bahas jawabannya untuk teman-teman semua. Peristiwa meninggalnya seorang pewaris dengan ahli waris secara bersamaan disebut sebagai peristiwa simultaneous death. Gitu ya, teman-teman bisa cari definisinya di Wikipedia, nanti saya juga akan cantumkan di sebelah sini apa sih definisi simultaneous death. Tetapi intinya adalah ketika terjadi seorang pewaris, orang yang punya harta, meninggal bersama orang yang seharusnya akan menerima harta dia. Ya, pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan. Dan dari peristiwa itu, dari peristiwa datangnya orang yang mau mencairkan klaim UP dari saudaranya yang meninggalnya bersama istrinya, saya mencoba belajar. Dan dari pelajaran itu, saya mencoba untuk mencari tahu kemana-mana pandangan dari sisi pewaris dan pandangan dari sisi polis asuransi jiwa. Saya tuliskan di dalam buku saya yang ke-8. Judulnya Sehidup Semati. Di mana hidupnya bareng, meninggalnya juga bareng. Ini adalah satu peristiwa yang mungkin langka, tapi mungkin bisa terjadi. Karena orang berpikir bahwa kematian bersama simultaneous death ini hanya terjadi karena kecelakaan misalnya. Tetapi jangan lupa bahwa hari-hari ini kita juga sering melihat adanya peristiwa simultaneous death karena pandemi. Jadi bisa terjadi karena pandemi, bisa juga terjadi karena gempa. Salah satu contoh yang saya ambil di dalam buku ini adalah dasar hukum adalah ketika dulu di zaman Rasulullah terjadi wabah taun, gitu ya. Kalau sekarang katanya wabah kolera atau diare semacam itu ya, di mana banyak terjadi kematian dan kematian itu terjadi bersamaan antara pewaris dan ahli waris. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya yang saya ingin ceritakan di dalam buku ini? Jadi belajar dari kasus yang tadi, bahwa ternyata ketika kita bahas dari sisi hukum waris dulu. Dari sisi hukum waris, itu menjadi tidak sederhana ketika pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan. Saya akan tinjau pertama kali dari sisi hukum waris Islam. Ya, buat teman-teman yang meyakini bahwa membagi waris menggunakan hukum waris Islam, saya bagi pandangan hukum waris Islam mengenai bagaimana sih membagi warisan ketika terjadi simultaneous death. Menurut pandangan hukum waris Islam, ada dua pandangan atau ada dua mazhab ya berkaitan dengan pembagian warisnya. Jadi tidak seperti pembagian waris seperti kematian normal seperti biasa. Pandangan pertama di dalam hukum waris Islam adalah bila seseorang pewaris dan ahli waris meninggal secara bersamaan, maka di antara mereka tetap ada hubungan saling mewarisi. Oke? Karena ada hubungan saling mewarisi, maka tetap ada hitung-hitungan waris antara pewaris dan ahli waris, misalnya ayah dan anak, dan sebaliknya anak dan ayah. Jadi ya, karena dua-duanya punya hubungan
pewaris ahli waris, gitu kan. Di dalam buku ini saya sampaikan satu contoh, di mana ada satu kejadian ayah dan anak meninggal bersamaan. Dan bagaimana cara menghitung pembagian warisnya dari sisi kalau kita percaya atau mengikuti mazhab mereka saling mewarisi. Di dalam perhitungannya itu ada cara menghitung fiktif dan cara menghitung nyata. Jadi ada dua step cara perhitungan, tidak sebagaimana kita membagi waris seperti biasa. Kemudian setelah fiktif selesai, nyatanya dibagi, gitu ya. Itu buat yang mengikuti mazhab pembagian waris saling mewarisi, karena simultaneous death kemudian saling mewarisi. Namun di dalam hukum Islam ada pendapat kedua, yaitu pendapat bahwa seharusnya ketika terjadi simultaneous death mereka tidak saling mewarisi. Apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya nanti ada pihak-pihak yang seharusnya menggantikan posisi seseorang itu menjadi tidak bisa menggantikan karena kehilangan posisi saling mewarisi. Ini juga ada di dalam buku ini. Lalu bagaimana halnya kalau kita bicara dari sisi pandangan hukum waris perdata? Nah, berbeda dengan hukum waris Islam, di dalam hukum waris perdata hanya ada satu pendapat, yaitu bahwa orang yang mengalami kejadian simultaneous death, maka mereka kehilangan hak saling mewarisi. Artinya apa? Ada konsekuensi ketika pembagian warisnya. Bagaimana konsekuensinya saya cantumkan di dalam buku ini contoh kasus Bapak Sultan, di mana di dalam contoh kasus tersebut Bapak Sultan meninggal bersama dengan anaknya secara bersamaan. Apa yang terjadi dan bagaimana cara membagi warisnya, yang berbeda dengan cara pembagian waris apabila terjadi kematian biasa. Itu contoh Bapak Sultan untuk membantu teman-teman. Apakah persoalan sampai di situ saja selesai? Ternyata tidak. Saya juga angkat apa konsekuensinya bila di antara dua orang yang memiliki hubungan tertanggung penerima manfaat, polis asuransi jiwa, itu juga meninggal bersamaan. Ternyata pembagiannya juga tidak sederhana. Kita harus mengacu kepada polis dari perusahaan mana asuransi itu berasal. Karena ternyata di Indonesia ada dua aliran juga. Ada aliran asuransi X, di dalam buku ini saya sebut asuransi X, dan ada asuransi Y, aliran asuransi Y, yang dua-duanya memiliki cara atau aturan yang berbeda ketika terjadi penerima manfaat meninggal bareng dengan tertanggung. Di mana seharusnya penerima manfaat menerima manfaat, dia menjadi tidak bisa menerima karena dia juga meninggal dunia. Nah, ini teman-teman harus memahami. Dilihat lagi, dibaca kembali polisnya. Polisnya masuk golongan asuransi X atau asuransi Y. Di dalam buku ini saya sampaikan contohnya. Lalu apakah persoalan selesai di situ? Enggak juga, ada tambahan satu persoalan lagi. Bagaimana halnya bila orang yang seharusnya menerima manfaat meninggal dunia bareng sama tertanggung? Maka posisinya akan digantikan oleh orang lain dalam tanda petik. Siapa orang lain tersebut? Ada di dalam buku. Nah, bagaimana kalau orang lain itu ternyata masih belum dewasa? Usianya masih di bawah 18 tahun. Apa yang terjadi? Maka kita akan ketemu dengan satu topik yang bernama perwalian. Bagaimana kita bicara perwalian dan pengampuan. Apa bedanya perwalian dan pengampuan? Nah, kita harus tahu, dan saya sudah tuliskan di dalam buku ini. Apa yang harus dilakukan ketika akan melakukan proses perwalian. Nah, teman-teman, buku ini saya susun dengan sederhana, artinya saya tidak terlalu banyak bunga-bunga di dalam penulisan buku ini. Saya straight forward to the point, dan saya berikan contoh-contoh supaya teman-teman lebih mudah memahami. Gunanya supaya apa? Supaya kita bisa membantu nasabah kita secara total. Tidak cuma membantu di awal, tapi ketika di akhir kita tidak bisa membantu karena kita nggak ngerti. Dan di buku ini saya mencoba untuk menjawab semua persoalan tadi dengan lugas, tanpa harus berbunga-bunga, tanpa harus terlalu banyak teori. Oke, teman-teman. Nah, buku ini bisa didapatkan di BHR Publishing. Nah, nomor teleponnya nanti saya cantumkan di bawah. Atau teman-teman juga bisa pesan melalui Tokopedia di toko BHR Publishing, ya, BHR Publishing Store. Teman-teman bisa cari di sana.
Juga di sana ada buku-buku saya yang lain, buku pertama sampai dengan buku ketujuh ada di sana semua, teman-teman bisa pesan di situ. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk mendapatkan kelas untuk agensinya mungkin gitu ya, teman-teman cukup membeli 20 buku ini secara berbarengan gitu ya, secara kolektif. Nah, teman-teman akan bisa mendapatkan satu kelas free mengenai materi ini, sehidup semati. Cukup dengan membeli 20 buku ini secara kolektif. Dan kita akan juga pasti berikan harga khusus untuk teman-teman yang membeli secara kolektif. Oke teman-teman, semoga penjelasan tadi cukup bermanfaat buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa memberikan solusi yang total untuk nasabah-nasabahnya, dan nasabah-nasabahnya akan bisa terbantu oleh teman-teman. Oke teman-teman, salam sukses untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua.